Itu dia. Jadi sudah jelas ya tadi ya kalau kita lihat dari pernyataannya bahwa itu memang pejabat pemerintahan dan juga ASN. Kalau Bayu mau ngajak Maria bubar masih bisa nih, Bang. Tapi kalau saya ngajak ke ASN gimana? Nah, itu dia pertanyaannya. Saya punya teman ASN nih gitu. Bukber yuk teman-teman SD atau SMP gitu. Itu boleh apa enggak? Itu dia. Jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan juga apakah kemudian ini yang dilarang adalah buka puasa bersama secara internal kementerian, instansi dan juga lain-lain atau bagaimana gitu kan. Oke. Kita akan berbincang ya dengan dua narasumber yang sudah hadir sama kami pagi hari ini. Yang sudah hadir di studio ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Pagi Bang. Pagi. Puasa lancar Bang? Insya Allah, amin. Oke, yang kedua bergabung bersama kami secara online ada Bang Irfan Pulungan, tenaga ahli utama kepresidenan. Selamat pagi Bang Irfan. Sehat Bang? Pagi Bayu, pagi Maria. Bang Effendi apa kabar? Udah lama nggak ketemu kita ini. Alhamdulillah. Pagi Bang Irfan. Ya. Baik, saya langsung ke Bang Egy aja dulu. Bang, sebenarnya dari pernyataan Pak Presiden ketika melarang ASN berbukber begitu ya, kemudian diteruskan tadi oleh Pak Pramono Anung gitu ya, dengan penjelasan yang lebih detail. Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden ini yang seperti apa sih Bang gitu? Nah, itulah pertanyaan saya sampai saat ini. Nggak apa-apa, ini mumpung ada Bang Irfan Pulungan, nanti Bang Irfan yang coba menjelaskan. Karena surat ini saya sampai print, saya pegang-pegang 21 Maret, nomornya nomor 38, ya kan? Setelah saya baca-baca, ini memang mengandung fallacy namanya. Fallacy itu kesalahan dalam berpikir. Nah, karena ini bulan Ramadan, jangan kalau ada yang salah, terus kita gebukin terus gitu ya. Tapi kita coba cari kesalahan ini sebetulnya lebih pada bagian yang mana gitu. Karena tujuannya pasti baik lah ya. Ya, ini bulan Ramadan masa orang tujuannya nggak baik gitu. Nah, karena itu tadi semua pertanyaan tadi itu sampai saat ini kita masih punya. Saya yakin pemirsa masih punya. Misalnya, apakah ASN sama sekali tidak boleh terlibat? Karena ASN kan itu bagian dari masyarakat juga. Yang mungkin dilarang itu dalam bayangan saya itu adalah ASN mengundang ASN lainnya di dalam sebuah acara yang melibatkan kurang lebih banyak ASN daripada masyarakat. Misalnya artinya di masih ambigu dong berarti larangan. Oh, ini larangan. Ini iya betul, dalam fallacy itu kesalahan berpikir ini disebut ambiguity alasannya. Tapi bisa juga begging the question yang akhirnya kita bertanya-tanya terus, atau juga false cause. Jadi penyebabnya salah. Dalam konteks penyebabnya yang paling salah, yang paling sederhana misalnya begini, kalau diawali dengan kita kan sedang dari pandemi menuju endemi. Padahal PPKM kita memang sudah dicabut 30 Desember. Nah, kalau itu yang dikedepankan sebagai pembuka surat, maka pertanyaan yang terbesarnya dua itu. Virus kan nggak milih-milih. Nggak milih yang berbuka puasa saja ketimbang yang nonton Indonesia lawan Burundi misalnya, ya kan? Nah, yang kedua, virus kan tidak memilih-milih, cuma ASN saja. Jadi kalau masyarakat yang buka puasa bersama nggak masalah. Tapi virus ini, ini ASN ini. Nah, virusnya datang ke yang ASN. konser juga kan? Nah, jadi ini yang perlu dijelaskan. Tapi niatnya bagus. Nah, yang paling mutakhir supaya kita nggak lama dalam kesalahan-kesalahannya, itu Menteri Perdagangan kita sesudah acara di Istana menjelaskan bahwa hampir sama dengan Pak Mas Pramono tadi, yang dijelaskan itu adalah jangan sampai ada gaya hidup yang sekarang banyak mendapat sorotan. Nah, itu dia. Flexing. Tadi cuma disebut tuh. Flexing barangkali ya. Nah, cuma kan muncul lagi pertanyaan, itu kalau buka puasa bersama flexingnya kurang lebih apa Seperti ya? apa ya? Nah, tapi jangan-jangan sekarang bisa, karena dengan media sosial itu, misalnya ibu-ibunya lagi pada datang, atau bawahannya lagi pada datang, lalu tasnya yang disorot, atau sepatu-sepatu yang di luar yang dipasang sebelum masuk. Jadi Bang Egy, maksud Anda sebenarnya alasan utamanya bukan karena pandemi gitu? Iya, kalau itu ditarik sebagai alasan utama, kita agak punya masalah trajektori nama masalahnya, yaitu ditarik ke belakang maupun ke depan. Ke belakang kan PPKM-nya 30 Desember sudah selesai. Lalu orang bisa mengkaitkan dengan konser, dengan nikahan. Kalau ke depan akan lebih bahaya lagi, karena ditarik kalau ini terjadi seperti ini, nanti mudik lebaran gimana? Itu kan pergerakan masanya lebih masif. Piala Dunia kita yang masih heboh, yang akan terselenggara pada 20 Mei sampai 11 Juni, bagaimana gitu. Jadi mudah-mudahan Bang Irfan Pulungan bisa agak menjelaskan ini. Kalau dalam bayangan saya, itu antara ASN dengan ASN. Walaupun sudah dimulai dengan adanya misalnya, ada pesta dari, katakanlah buka puasa bersama dari kalangan internal partai.
ASN boleh datang nggak misalnya? Nah, Atau justru kalau para Menko Menteri diundang. Nah, gitu Iya, kan. iya kan diundang biasanya gitu. Ya, ini Boleh datang nggak gitu? Kita coba minta pencerahan dari Bang Irfan. Jadi sebenarnya maksud larangannya ini seperti apa? Ini pencerahan juga untuk para ASN dan juga pejabat pemerintahan, Bang. Ya, makasih Maria. Bang Effendi, ini kan surat secara internal ya, bagi kalangan ASN. Tentu kita harus melihatnya, mencermatinya, jangan ditarik kemana-mana Bang Effendi. Kalau ditarik kemana-mana nanti mungkin jadi multitafsir. Semua orang bisa bebas memang menafsirkan tentang isi surat itu. Tapi coba baca sekali lagi, ini suratnya bersifat rahasia dan sangat internal. Artinya kepentingannya adalah kepentingan di internal ASN. Ya disampaikan juga jelas itu kepada yang terhormatnya kan siapa disebutkan satu persatu. Ya kan, dan maksud isi suratnya juga jelas. Jadi kalau menurut saya itu ada dua variabel ya. Pertama adalah pemerintah menginginkan harus ada kehati-hatian dalam melihat hari ini COVID yang kita masih masa transisi dari pandemi ke endemi. Karena memang WHO sendiri kan belum menghapus ya pandemi ini, apakah sudah ditiadakan atau sekarang menjadi endemi kan kita mesti menunggu ini. Nah, kehati-hatian itulah yang harus disampaikan kepada para ASN dulu, karena internal. Kan yang mengatur ASN ini siapa? Kan pemerintah sendiri. Sama Bang Effendi misalnya hari ini aktivitas sebagai dosen. Di internal kalangan dosen itu kan ada aturan-aturan yang itu berlaku hanya untuk internalnya gitu. Yang kedua tentu ya seperti dijelaskan dalam keterangan Pak Seskap ya, ASN hari ini banyak disorot. Nah ini artinya sebuah ikhtiar sebagai upaya jangan sampai itu tadi muncul prediksi-prediksi atau asumsi dari penyelenggaraan bukber itu yang menimbulkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan lah di publik ya kan. Karena kita ini bernampas saja orang udah tahu Bang Effendi ya kan. Jadi saya pikir nggak usah ditarik kemana-mana, cukup ini hanyalah surat ini mengatur internal ASN. Itu udah cukup. Ya, oke. Bang Irfan, tapi justru kemarin saya sempat mewawancarai beberapa ASN di sejumlah instansi, justru mereka yang juga bertanya-tanya Bang Irfan. Jadi mengapa kemudian pihak pemerintah ini hanya melarang ASN saja yang menurut bayangan mereka ini hanya segelintir dibandingkan dengan masyarakat luas yang kemudian diperbolehkan untuk melakukan buka bersama jika alasannya kan adalah pandemi. Wajar tidak jika para ASN kita berpikir seperti itu? Ini surat hanya berlaku penyelenggarannya dilakukan di lingkungan ASN. Ya kan, kalau masyarakat umum kan masih diperbolehkan, silakan, tapi tetap kehati-hatian dalam. Kenapa? Ya kalau misalnya ada ASN diundang, ya itu silakan. Yang penyelenggaranya kan tidak sebagai ASN, ya kan? Ini bukan membatasi untuk silaturahmi. Boleh ya Bang Pulungan ya? Ini bukan, artinya gini, ini bukan membatasi silaturahmi terhadap siapapun. Tapi ini juga pemerintah menginginkan di kalangan internal. Tuh, pahami dulu di kalangan internal gitu. Resmi di instansi pemerintahan berarti ya? Iya, kan suratnya itu sifatnya rahasia gitu. Rahasia gitu. Artinya ini hanya berlaku di kalangan internal gitu. Ya kan? Oke. Jadi berarti kita jangan yang boleh itu kementerian misalnya. Sorry Bang Irfan. Kalau merujuk pada pernyataan dari Pak Pramono Anung, yang tidak boleh adalah misalnya perwakilan kementerian menyelenggarakan buka puasa bersama. Kemudian wali kota menyelenggarakan buka puasa bersama. Para menteri, pimpinan lembaga begitu itu tidak boleh, dan juga termasuk bupati. Kira-kira demikian Bang Irfan ya? Nah ini lagi kan dia dibilang ini coba dicermati dulu, ada 3 poin dalam surat itu. Untuk kalangan daerah kan diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengatur lebih lanjut untuk di berbagai daerah itu. Nah nanti secara teknis itu ada di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenpan RB gitu. Jadi kan memang ASN ini kan di lingkungannya kan berjenjang. Ada dari tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai dengan pusat. Rasanya lebih enak mendengar penjelasan kebetulan yang kemarin Bang Zulkifli Hasan
Menteri Perdagangan sesudah selesai acara dari istana bahwa yang diinginkan oleh Bapak Presiden katanya dana-dana yang ada kan kalau misalnya dipakai itu lebih dibuat keluar. Jadi misalnya mungkin ke desa atau kemana untuk buka puasa bersama misalnya. Sekarang ini kan lagi tren di dunia, Times Square ada, Ya. Wembley, London ada misalnya. Jadi buat lebih banyak masyarakat daripada pejabat buka puasa bersama yang didatangi oleh pejabat lainnya, khususnya anak buah. Dan kemudian ada teman-teman wartawan, nah di situ bisa jadi kan sandal sepatunya tersorot, jam Tasnya, tangan, tas dan lain-lain. Demikian bukan Bang Irfan? Ya kan dalam keterangan yang disampaikan Pak Pramono itu disarankan kepada ASN untuk melakukan buka puasa bersama secara sederhana. Kan jelas ya itu kan. Secara sederhana di lingkungan ASN. Berarti Ya kan itu keterangannya. suratnya- Jadi ya. Iya. Jadi menarik kalau Kan kita ada berbicara penjelasan mengenai keterangan. alasan dari larangan ini. Nanti kita akan coba bahas hal ini, Bang Irfan dan juga Bang Ege usai jeda ya saat Ya, lagi. ya. Kita lanjutkan diskusi kita, Bang Ege. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bang Irfan. Kalau kembali ke suratnya saja, saya tuh mau mengatakan niatnya baik. Kan ini mulai dari Sepakat, Presiden, sepakat, ya. lalu kemudian ditulis arahannya itu oleh Seskap. Cuma poin-poinnya ini menurut saya tetap mengandung fallacy tadi, ambiguity tadi kata Maria. Misalnya virus dalam konteks pandemi menuju endemi itu tidak hanya memilih orang yang buka puasa dan tidak hanya memilih ASN. Ya, jadi alasannya nih ya? Itu salah, dia alasan Oke. yang pertama salah. Walaupun kita tidak bertujuan buat menyalah-nyalahkan yang salah, kan kapan perlu diperbaiki atau kalau dicabut juga enggak. Karena jangan-jangan ini tes aura juga ini. Jadi kan belakangan banyak pembicaraan tentang aura yang pindah segala macam. Nah ini tes juga. Kalau dikeluarkan kalimat seperti ini dipatuhi enggak sama ASN, menteri dan lain-lain. Ada menteri yang mematuhi dengan baik loh, Mahfud MD misalnya gitu ya. Kemarin ada juga yang lain bisa jadi enggak juga. Saya sudah mulai mengamati mana yang mematuhi atau enggak. Tapi poin saya barangkali surat ini perlu ditambah atau dilengkapi dengan misalnya sesuai dengan tujuan bulan Ramadan gitu ya, yang sederhana dan terus kemudian berbagi dengan sama Masuk dan akal itu ya? empati gitu ya. Nah, mungkin yang soal kehati-hatian ini bisa di bawahnya. Karena kita masih pandemi dan endemi, tetap dilaksanakan dengan kehati-hatian. Kapan perlu tambah jaga jarak lah gitu misalnya. Cuma poin yang utama tadi adalah bahwa ASN ternyata tidak boleh melaksanakan secara internal dengan mengundang ASN lainnya. Ya, itu ya. Jadi nggak ada kaitannya nih sebetulnya dengan pandemi ke endemi gitu sebagai basis yang utama. Walaupun nanti di bawah boleh ditambahkan, yaitu karena masih dari pandemi menuju endemi. Jadi tetap perlu ada semacam kehati-hatian. Gitu. Itu maksud saya. Jadi bagaimanapun Bang Irfan, poin pandemi ke endemi tadi itu punya akibat ke depan malah. Kita tanpa terasa nanti. Walaupun nggak boleh ditarik-tarik katanya Bang. Iya, nggak apa-apa, nggak boleh ditarik ke depan dan belakang. Ini kan trajektori. Kalau pandemi endemi ini trajektori, artinya sesuatu yang sedang memetakan apa yang terjadi di masa lalu ke masa saat ini dan ke depan. Kedepannya itu ada mudik lebaran, itu lebih banyak lagi orang yang terlibat. Berapa? 100 juta lebih. Nah, kemudian ada Piala Dunia. Masa kita ingin Piala Dunia kita kosong penontonnya itu? Kalau jadi ini Piala Dunia ya, karena undangannya undiannya Drawingnya juga dibatalin. Ya, jadi alasan pertamanya itu menurut saya tetap keliru, tapi alasan yang kedua tadi benar. Mudah-mudahan antara ASN dengan ASN itu kan yang suka datang ASN saja, atasan dan bawahan. Nah itu dana terbagi di situ, padahal dana inginnya dibagi ke masyarakat, ya kan, sehingga masyarakat bisa berbuka dengan enak Itu lah. mulia loh niatannya. Kenapa Iya. kemudian Pak Presiden kemudian juga Pak Pramono tidak menyampaikan alasan itu saja gitu loh Bang. Secara komunikasi seperti apa? Saya khawatirnya kan agak capek juga Bapak Presiden habis jalan ke Bumen, Sulawesi, Papua, tanggal-tanggal itu loh. Lalu kembali, kemudian ada arahan seperti itu. Niatnya pasti menurut saya baik. Cuma ini ketika sampai dibaca hanya dalam 3 poin ini, menjadi mengandung tadi ambiguity, kemudian bahkan begging the question gitu. Nah, tapi mungkin Bang Irfan ada peluang nggak ini untuk diperbaiki? Jadi cuma ditambah aja 1-2 kalimat di bawahnya gitu Untuk alasan ya? Ya, bahwa ini sesuai dengan tujuan bulan Ramadan di mana kita itu sederhana, berbagi gitu ya. Nah, artinya kemudian memang seperti yang diharapkan
yang berbuka puasa itu lebih banyak rakyat gitu, difasilitasi oleh teman-teman ASN misalnya atau Mana, Bang kementerian Irfan? lembaga. Mungkin tidak, Bang? Mas Bayu, kita kan Ramadan 1 bulan ya. Bang Effendi ya, tentu penyelenggaraan buka puasa itu kan 1 bulan, tidak 1 hari seperti misalnya ada dibilang konser, perayaan pernikahan. Itu dalam waktu 1 bulan itu selalu kerumunan-kerumunan yang akan terjadi. Nah, kita nggak bisa mengantisipasinya. Apakah misalnya dalam satu tempat, coba dihitung deh, dalam 1 bulan itu kalau semua ASN menyelenggarakan buka puasa, berapa orang berkumpul dalam 1 hari itu di seluruh Indonesia ini? Nah, itu kan sebuah antisipasi, pencegahan ikhtiar supaya jangan sampai terjadi gejolak yang lebih mengkhawatirkan gitu. Nah, maka dari itu ini ada sebuah langkah pencegahan, sebuah langkah ikhtiar, tidak kita akan membatasi kerumunan gitu. Ya kan, bisa saja juga mungkin di kalangan pemerintahan melakukan bukber itu tidak hanya 1 kali dalam 1 kali dalam 30 hari itu, bisa berulang kali. Kita nggak tahu juga. Tapi ini makanya ini tadi saya katakan di atas, ini adalah mengatur internalnya ASN. Ya kan, kenapa nggak boleh ASN itu diatur secara internal kan gitu, supaya antisipasi seperti itu, pencegahan itu dalam konteks misalnya kita masa transisi ini. Yang kedua ya kita juga mengantisipasi jangan sampai menimbulkan nanti dalam hal misalnya yang niatnya bagus kita bersilaturahmi, berkomunikasi dalam menjalankan ibadah puasa buka puasa, tapi nanti ada mungkin hal-hal yang tidak kita bisa hindari, ya kan, gaya hidup hedon apa semuanya gitu. Memang disampaikan Pak Mensekap itu kan hari ini ASN lagi masih disorot, gitu. Makanya kita menyampaikan supaya jangan terlalu berlebih-lebihan lah. Kalau ingin memberikan sesuatu, ya kenapa nggak bisa langsung saja misalnya mendatangi yatim miskin dan lain kelompok-kelompok lainnya, berikan bantuan-bantuan. Saya pikir itu hal yang sangat nggak sama nilainya gitu. Oke. Salah lagi nih. Saya mohon maaf nih untuk menyatakan itu appeal to popularity. Jadi artinya sesuatu yang salah akhirnya dipertahankan karena seakan-akan yang menyampaikannya dari atas itu pasti benar gitu. Karena tadi kalau bicara soal dilarang buka puasa di kalangan ASN saja, ASN dengan ASN, bagaimana berapa sih jumlah ASN di tanah air kita di antara ASN dengan ASN dibandingkan dengan masyarakat? Seakan-akan kita melindungi ASN dengan ASN atau seakan-akan kita mengatakan virus ini secara khusus memilih ASN atau memilih mereka yang berbuka puasa gitu. Jadi menurut saya jangan itu mungkin bisa ditambahkan di poin ketiga atau keempat, bahwa kita tetap harus melaksanakan dengan kehati-hatian, ditambah dengan misalnya beberapa tindakan-tindakan yang tetap masih dilakukan di mal-mal masih ada tuh ya. Nah tapi poin yang lebih penting tadi itu saya rasa bagaimana mengajak masyarakat hidup sederhana, ditambah dengan tadi jangan hedon ya dan berbagi dalam masa puasa. Alasannya lebih masuk. Iya lebih masuk akal ketimbang tetap menekankan pandemi tadi. Lagi-lagi sederhana aja, orang akan bertanya, apakah virus itu memilih yang buka puasa saja? Apakah virus itu memilih hanya ASN saja? Kan pada saat yang sama masyarakat masih boleh kan? Baking the question. Tadi Bang Irwan menyampaikan kalau misalnya puasa kan setiap hari. Kalau misalnya kemarin kayak konser sehari, gimana? Kawinan sehari, konser sehari. Kalau puasa kan ada 30 hari. Saya udah berusaha nggak nyinggung kawinan loh ya. Berusaha nggak nyinggung konser. Penyelenggaraan ASN itu akan kan berlaku selama 30 hari ini, selama buka puasa bersama, ya kan? Nah, kita nggak tahu apakah misalnya ASN ini kan ada bisa bilang ada masing-masing tingkatannya, jenjangnya gitu, ya. Dan itu tidak hanya satu misalnya kepala daerah, tapi misalnya ada kepala dinas lagi buka. Kepala dinas itu berapa itu setiap kepala daerah? Nah, terus sampai ke atas ditarik kementerian, nanti ada direktur jenderal, berapa itu? Ya kan? Nah, itu berkumpul tiap
dilakukan seperti itu. Nah, itu kan nantinya kita untuk mengantisipasi, ya, ini bukan persoalan melaksanakannya biayanya atau apanya ya, tapi mengumpulkan orang dengan jumlah yang banyak selama 30 hari ini kan juga bisa kita antisipasi supaya yang diselenggarakan oleh ASN itu jangan untuk pencegahan COVID ini yang kita masih pandemi ke endemi. Nah, kalau dilakukan oleh masyarakat, ya kan? Nah, itu yang kita coba juga mengantisipasi Sekali, Bang, kepada katanya gitu. masyarakat agar Mudik Tunggu sekali dulu. dalam 2 minggu tuh. masyarakat itu kita Ya. coba masyarakat ini kita juga tetap melakukan silakan, tapi kita juga tetap mematuhi prokes kan gitu, ya. Oke, Jadi baik, ini tadi baik. makanya saya katakan ini adalah berlaku untuk internal di kalangan ASN sendiri. Gitu. Jadi Oke. ya berikan kami untuk mengatur diri kami sendiri gitu kan, ASN ini gitu. Aparat pemerintah yang memang kebijakannya itu ada di pemerintah sendiri gitu. Begitu Bang Oke, Edi. baik, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Irfan atas waktunya. Bang Ege juga terima kasih nih. Terima kasih penjelasannya, Tapi Bang. saya cuma sampai saat ini mengatakan masih Singkat, bingung. singkat. Ini seakan-akan biarkan mereka mengatur diri sendiri dengan logika sendiri. Nah, kita cuma nonton dan memaklumi gitu. Walaupun saya tadi menyatakan saya memahami apa yang disampaikan dari Presiden. istana kemarin melalui Bang Zulhas misalnya, tujuannya baik. Oke. gitu. Oke, ya Baik. kita mengarah kepada tujuan yang baik. Tujuan saja. yang baik, Terima ya, kasih ya. banyak Bang Ege. Bang Irfan Pulungan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, Pagi, Bang selamat Irfan, pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.